Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abila Zahra Amelia dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang manajemen berbasis sekolah. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu manajemen. Manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dalam sebuah organisasi. Nah, tujuannya itu untuk mencapai apa saja yang telah ditetapkan di dalam manajemen tersebut. Nah, ada 4 fungsi di dalam manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, kegiatan yang ada di dalam fungsi perencanaan ini yang pertama pasti menentukan tujuan dan target yang akan dicapai. Yang kedua yaitu merumuskan strategi apa saja sih yang akan dilakukan di dalam organisasi tersebut. Lalu ada menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Ada juga menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian, di mana proses yang menyangkut bagaimana sih strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Kegiatan yang ada di dalam fungsi organisasi itu yang pertama ada mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Lalu ada menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ada juga kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya tenaga kerjanya. Selanjutnya ada fungsi pengarahan atau implementasi. Nah, proses pengarahan ini yaitu agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak. Jadi fungsi pengarahan dan implementasi itu yaitu agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi tersebut. Juga adanya proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Kegiatannya itu ada mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada para tenaga kerjanya. Yang kedua, kegiatannya itu ada memberikan tugas dan menjelaskan rutin tentang pekerjaan di dalamnya. Lalu ada menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Terakhir ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Prosesnya itu dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah dirancanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatannya itu yaitu ada mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang tadi telah ditetapkan. Nah, yang kedua kegiatannya itu ada mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan di fungsi-fungsi sebelumnya. Nah, ada juga yang terakhir kegiatannya itu melakukan berbagai alternatif solusi atas masalah-masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target ini. Nah, teman-teman pasti pada nanya kan, siapa sih yang membutuhkan manajemen? Yang pertama yaitu perusahaan atau bisnis. Yang kedua yaitu semua tipe organisasi. Dan yang ketiga yaitu semua tipe kegiatan. Pasti ada juga yang bertanya, mengapa sih manajemen dibutuhkan? Tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi atau efektivitas. Nah, tadi kita sudah membahas tentang manajemen itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS itu apa sih? MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber daya insani untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah tersebut. Ada juga keuntungan melaksanakan manajemen berbasis
berbasis sekolah ini. Yang pertama, yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal itu sendiri. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Selanjutnya ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau kualitas lulusannya itu seperti apa sih? Yang kedua ada standar isi, apa saja yang akan diberikan kepada di dalam proses pembelajaran. Misalnya kurikulumnya, silabusnya, materi pembelajarannya. Yang ketiga, ada standar proses bagaimana pelaksanaan pembelajarannya di dalam sekolah tersebut. Dan yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Apa bedanya pendidik dan juga tenaga pendidikan? Pendidik yang langsung melaksanakan pendidikan seperti guru, dosen, pelatih. Nah, apa sih tenaga kependidikan? Tenaga pendidikan itu yang membantu menyelenggarakan pendidikan, misalnya TU, operator sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Apa perbedaan sarana dan prasarana? Sarana fasilitas yang berhubungan langsung seperti buku, pulpen, dan yang lainnya. Kalau prasarana yaitu fasilitas yang mendukung seperti misalnya ruangan, infokus, dan yang lain sebagainya. Yang keenam ada standar pengelolaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada satuan pendidikan kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan, tentunya pasti itu tentang keuangan. Yang kedelapan atau terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Instrumen, jadi di dalam standar penilaian pendidikan itu isinya itu instrumen penilaian hasil belajar para peserta didik. Selanjutnya ada alasan mengapa sih sekolah membutuhkan MBS. Yang pertama yaitu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikannya yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikannya. Yang kedua alasannya itu karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Alasan selanjutnya yaitu sekolah dapat berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dan dukungan orang tua peserta didik. Yang selanjutnya alasannya yaitu sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Selanjutnya ada strategi MBS. Yang pertama ada strategi sosietal, yang kedua ada corporate, yang ketiga perusahaan, dan yang terakhir fungsional. Lalu selanjutnya ada tujuan umum MBS itu sendiri. Yang pertama yaitu tentunya meningkatkan mutu pendidikannya, yang kedua meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakatnya, yang ketiga ada meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ada implementasi MBS secara umum. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum, yang kedua manajemen tenaga pendidik, yang ketiga manajemen kesiswaan, yang keempat manajemen pendanaan, yang kelima manajemen sarana dan prasarana, yang terakhir yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada juga implementasi MBS berdasarkan tinjauan output pendidikan, yaitu di mana di dalamnya ada prestasi siswa yang tinggi sebagai hasil PBM yang bermutu. Yang kedua, di mana prestasi sekolah baik itu akademik dan non-akademiknya. Selanjutnya ada implementasi MBS berdasarkan tinjauan input pendidikan. Di dalamnya ada siswa sebagai masukan utama,
pertama, memiliki kebijakan tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap, dan juga staf yang kompeten dan dedikasi tinggi. Lalu yang terakhir ada implementasi MBS berdasarkan tujuan proses pendidikannya, di mana di dalamnya yaitu tentunya proses mengajarnya yang efektif, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, serta sekolah yang memiliki budaya yang bermutu. Nah, sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.